Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan ini kita mau membahas tentang pengantar kalkulus 1 yang isinya sistem bilangan real dan sifat-sifatnya gitu ya. Oke. Pertama kita akan bahas tentang sistem bilangan real. Kalkulus adalah bidang matematika yang didasarkan pada sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Dalam sejarahnya, perkembangan bilangan itu dimulai dengan natural number atau bilangan asli. Hal ini didasarkan dengan keperluan masyarakat kuno dalam perhitungan. Meskipun tidak sama dengan bilangan asli yang kita tahu sekarang, tetapi masyarakat sudah mengenali konsep bilangan asli ini. Seperti yang kita tahu, untuk kita bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan konsep bilangan ini, masyarakat kuno bisa menghitung dan mencacah, kemudian juga bisa membandingkan antara mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dengan bilangan ini, manusia juga mulai mengenal operasi penjumlahan, yang mana saat itu ketika bilangan asli ditambahkan dengan bilangan asli, maka hasilnya pun juga bilangan asli. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat memerlukan sistem bilangan yang dapat memenuhi keperluan lain, yaitu bisa mengurangkan dan membagi, seperti itu kan. Nah, pada awalnya tentu mereka memahami bahwa misalkan kita tuliskan di sini 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini kan sudah mereka kenal. Ya meskipun bilangannya berbeda atau konsep numerasinya berbeda, tetapi mereka mengenali bahwa 2 dikurangi 1 ini 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 sudah mereka kenal. Kemudian 4, misalkan 4 dikurangi 2 juga 2. Nah, kemudian masalah muncul ketika 3, misalkan 3 ekor sapi dikurangi 3. Harusnya kan 0 ya, tetapi mereka belum mengenal konsep itu, sehingga di sini ditambahkanlah konsep bilangan 0 pada sistem bilangan. Masyarakat semakin berkembang dan ekonomi masyarakat juga semakin berkembang, sehingga manusia membutuhkan bilangan untuk keperluan semacam hutang piutang, tabungan, pinjaman, seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang muncul itu serupa dengan permasalahan ketika bagaimana jika 6 dikurangi 7? Bagaimana jika 8 dikurangi 9 dan seterusnya? Nah, dari sini muncullah konsep bilangan baru, yaitu bilangan negatif, ya kan? Sehingga sistem bilangan di sini selain natural number tadi, bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, ini juga bertambah dengan 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini bilangan ini yang kita sebut sebagai bilangan integer atau bilangan bulat, seperti itu. Kemudian berkembang lagi saat manusia membutuhkan operasi pembagian. Nah, dari situ misalkan untuk pembagian tanah dan lain-lain, dari situ mengenallah kita dengan bilangan rasional.
Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi pecahan, yaitu A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. 2 pun juga bilangan rasional, karena kita bisa membentuknya menjadi 2 per 1, dan seterusnya. Selain bilangan rasional di sini, muncul juga bilangan irasional atau bilangan tak rasional, yang muncul ketika mencari nilai dari hipotenusa atau sisi miring ya dari segitiga siku-siku yang panjang dan tinggi alas dan tingginya adalah 1. Nah, di sini kan sebenarnya akar 2 ya. Nah, akar 2 ini bilangan irasional. Nah, bilangan real, gabungan dari bilangan rasional dan tak rasional itu adalah bilangan real. Nah, bilangan rasional dan irasional itu kita sebut bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada bilangan real. Nah, operasi bilangan real di sini ada 9 ya. 4 sama 1. Nah, yang pertama adalah sifat sifat operasi pada bilangan real ya. Ini sifat operasi pada bilangan real. Operasi di sini yang kita gunakan adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, yang pertama ini A1 sampai A4 ini addition ya. Sifat operasi untuk penjumlahan. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu ketika A ditambah B itu sama dengan B tambah A. Seperti itu ya. Ini kita langsung aja. Kemudian untuk A2 ini adalah asosiatif untuk addition atau penjumlahan, yaitu A ditambah C kemudian ditambahkan A tambah B kemudian ditambahkan C itu sama dengan A ditambah B tambah C, seperti itu ya. Kemudian A3 itu adalah elemen identitas pada penjumlahan ya. Nah, ini dalam hal ini elemen identitasnya adalah 0, di mana ketika suatu bilangan ditambahkan 0 maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian ini inverse dari bilangan, untuk penjumlahan misalkan A, maka inverse-nya adalah negatif A, di mana ketika A ditambahkan dengan negatif A dia menghasilkan unsur identitas tadi ini ya. Kemudian yang untuk M1 sampai M4 ini adalah untuk operasi multiplication ya. Oke, A dikalikan B sama dengan B kali A. Ini sama ya, komutatif, ini asosiatif. Nah, untuk elemen identitasnya adalah 1 ya. Elemennya adalah 1. Kemudian untuk inverse dari A, untuk operasi perkalian adalah 1 per A. Nah, yang terakhir adalah distributif ya, sifat distributif bisa dilihat untuk A dikalikan B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah C. Ini sama aja ya ketika A-nya di depan atau di belakang kayak gitu ya. Nah, ini untuk operasi pengurangan dan pembagian ini didefinisikan sebagai ini ya. Jadi untuk pengurangan itu sama dengan misalkan X dikurangi Y itu sama dengan X ditambah inverse-nya Y untuk operasi penjumlahan. Sedangkan pembagian X dibagi Y itu sama dengan X dikali dengan inverse Y untuk operasi perkalian ini ya. Adalah urutan pada bilangan real. Misalkan X kurang dari Y, ini berarti bahwa X berada di sebelah kiri Y pada garis bilangan. X berada di sebelah kirinya Y. Nah, hal ini berarti apa? Karena Y lebih besar, di sini kan berarti Y lebih besar.
karena X kurang dari Y, atau kita tuliskan juga bisa Y lebih besar dari X, maka ketika Y dikurangi X itu akan positif atau lebih besar dari 0. Seperti itu. Kemudian sifat urutan. Sifat urutan yang pertama adalah trikotomi. Jadi trikotomi ini berbunyi, jika X dan Y adalah suatu bilangan, ya, maka pasti memenuhi kondisi 3 ini. Hanya salah satu kondisi di bawah ini. 3 ini ya. Kalau enggak X-nya kurang dari Y, kalau enggak gitu Y yang X yang lebih besar dari Y, kalau enggak gitu ya X sama dengan Y, ya. Oke. Tepat 1. Jadi hanya 1 di antara 3 ini. Kemudian yang kedua itu sifat transitif, yaitu ketika X kurang dari Y, kemudian Y-nya kurang dari Z, maka bisa kita tuliskan gini ya, X kurang dari Y kurang dari Z, maka pastilah X kurang dari Z, seperti itu. Yang ketiga adalah penjumlahan, sifat penjumlahan. Ketika X-nya dikurangi kurang dari Y, maka ketika ada suatu bilangan lain Z, ketika X-nya ditambahkan Z, maka yang ini juga kita tambahkan Z ya, maka dia kurang dari Y tambah Z. Jadi X tambah Z kurang dari Y tambah Z ketika kedua ruas kita tambahkan Z. Yang ketiga multiplication atau perkalian. Ketika Z itu positif, kalau Z-nya positif, ya kita punya X kurang dari Y, ketika Z-nya positif maka X kali Z kali X itu kurang dari Y kali X, ya. Contohnya apa? Ketika 2 itu kan kurang dari 3. Nah, ketika kita kalikan dengan 4 berarti 2 kali 4 itu kurang dari 3 dikali 4. Coba kita lihat, berarti 8 kurang dari 12. Seperti itu ya. Nah, ini untuk Z yang lebih besar dari 0. Bagaimana jika Z kurang dari 0? Maka ini dibalik ya. Z dikalikan X itu lebih besar dari Y dikalikan Z. Ini salah ya, ini harusnya Z di sini, maaf. Ini Z. Contohnya apa? Ketika di sini ya 2 sama 3 lagi lah. 2 sama 3 dikalikan dengan min 4. 2 dikali min 4, 3-nya dikali min 4 ya. Nah, yang ini min 8. Oh, ini maka gini ya. Karena min maka lebih besar. Kita lihat min 8 ternyata lebih besar daripada min 12. Benar ya? Adalah desimal. Tadi itu kan bilangan real itu terbagi menjadi 2 ya. Bilangan rasional sama bilangan irasional. Nah, setiap bilangan rasional itu pasti bisa dibentuk atau bisa dituliskan sebagai desimal berulang. Dan sebaliknya, kalau desimal tak berulang, itu pasti menyatakan suatu bilangan irasional, seperti itu. Oke, ini adalah contoh bagaimana bilangan desimal. Bilangan desimal ini bisa kita ubah menjadi bilangan rasional, kita bentuk menjadi bilangan rasional atau pecahan gitu ya. Nah, kita perlu lihat di sini ini berulang. Ini adalah desimal berulang. Bagaimana berulangnya? 136, 136, 136. Jadi bilangan ini memiliki pola seperti itu ya. Seperti ini 17, 17, 17 dan seterusnya. Ini ada titik tiganya, titik 3. Yang ini titik 3 juga ya. Ini semua ada titik 3-nya ya. Di belakangnya bilangan berulang ini ada titik 3-nya semua, yang berarti itu seterusnya akan seperti itu.
akan berulang seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan mengubah ini menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Nah, X ini ya, ini kan sama dengan 0,136 dan seterusnya. Nah, maka 1000X ketika ini kita kalikan 1000, maka di sini kita kalikan 1000 sehingga 1000X itu sama dengan 136,136,136,136 seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita kurangkan ini. 1000X dikurangi X. Ya, 1000X dikurangi X artinya 136,136,136 dikurangi ini seterusnya dikurangi 0,136,136 dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini. Nah, ini ketika kita kurangkan berarti 136,0 ya kan. Nah, di sini 136. Jadi 1000X dikurangi X adalah 999X ya. Maka X itu kita peroleh dari membagi 136 dibagi 999. Begitu pula untuk yang Y. Begitu pula untuk yang Y. Nah, perhatikan di sini Y-nya berulang 17, 17, 17. Nah, karena ini berulangnya setiap 2 digit, kalau ini tadi kan 3 digit ya, makanya kita kalikan 1000. Kalau ini berulangnya 2 digit, maka kita kalikan 100 ya. 100 kita kalikan 100 sehingga menjadi 2717,171717. Intinya kita membuat bagaimana caranya agar belakangnya ini sama seperti itu ya. Nah, kemudian kita kurangkan 100Y dikurangi Y itu berarti 2717,171717 dikurangi 27,171717 ini seterusnya. Oke, ini kurangi ini berarti habis kan? 17 dikurangi 17 seterusnya. Nah, berarti ini tinggal 2690. Nah, ini kita peroleh 2690. Yang ini 100 dikurangi Y, 100Y dikurangi Y adalah 99Y. Sehingga Y diperoleh 2690 dibagi 99. Kemudian ini tugasnya ya, latihan 1. Misalkan ABC itu 3 digit NIM ya, NIM kalian yang bukan 0. Nah, contohnya misalkan NIM-nya itu 2019 6904 0087 ya. Maka 3 digit terakhir yang bukan 0 ini kan 0 ya, ini 0. Berarti 3 digit terakhir adalah 487 sehingga A-nya 4, B-nya 8, C-nya 7. Kalau misalkan ada 2019 6904 0001, maka karena ini 0, ini juga 0, maka ini adalah A, ini B, ini C. Ya, oke gitu ya. Nah, kemudian ini kalian ganti, bilangan ini kalian ganti dengan NIM kalian tadi. Jadi kalau misalkan NIM-nya ini tadi, maka nomor 1 adalah soalnya 0,487 dan seterusnya. Ini juga kalian ganti dengan AC, ini diganti dengan BC kayak gitu ya.